Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Odilia Dua Odang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Undana, jurusan Ilmu Pengetahuan Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait penyakit chikungunya dan filariasis. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita mencegah penyakit chikungunya dan filariasis, kita harus tahu dulu apa itu chikungunya dan filariasis. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kedua penyakit ini memiliki vektor penyebab penyakit yang sama, yaitu dari nyamuk. Jadi kita langsung masuk saja ke penyakit pertama, yaitu penyakit chikungunya. Penyakit chikungunya sendiri adalah penyakit yang mirip dengan demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus chikungunya dan ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes africanus. Faktor utama penularan penyakit chikungunya ini adalah nyamuk Aedes aegypti, sedangkan sumber penularan penyakit ini adalah manusia dan primata. Gejala dari demam chikungunya sendiri mirip dengan demam berdarah dengue, yaitu demam tinggi, nyeri sendi, bengkak dan kemerahan di daerah lutut, pergelangan kaki, pinggul, dan jari-jari kaki maupun tangan, sakit kepala, mual, muntah, nyeri sendi atau otot, bintik-bintik merah atau ruam-ruam pada kulit terutama pada badan dan lengan. Gejala khas dan dominan pada penyakit ini yaitu nyeri sendi. Bedanya dengan penyakit demam berdarah dengue, pada chikungunya tidak ada pendarahan hebat. Masa inkubasi dari penyakit chikungunya sendiri antara 2-4 hari dan manifestasi penyakit berlangsung selama 3-10 hari. Virus ini tidak ada vaksin maupun obat khususnya dan bisa sembuh sendiri. Namun rasa nyeri masih tertinggal selama berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Penularan dari penyakit chikungunya dikarenakan oleh gigitan nyamuk, di mana nyamuk akan mengisap darah dan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya atau proboscis agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama air liur inilah virus chikungunya dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Seseorang yang telah terinfeksi oleh virus chikungunya akan mengalami masa inkubasi selama 2-12 hari, tetapi umumnya terjadi selama 3-7 hari. Selama masa inkubasi ini, virus berada di dalam darah dan penderita yang dalam masa viremia inilah yang dapat menularkan chikungunya ke orang lain selama terdapat vektor penular penyakit. Yang kedua adalah penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria yang dapat menular dengan perantara nyamuk sebagai vektornya. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis dikarenakan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan kecacatan menetap seumur hidup berupa pembasaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki yang menimbulkan dampak psikologis bagi penderita dan keluarga. Akibatnya penderita tidak dapat bekerja secara optimal. Agen dari penyakit ini adalah cacing filaria. Dalam hal ini, penyakit filariasis disebabkan oleh gigitan nyamuk yang mengandung larva cacing atau larva infektif. Gejala yang timbul hampir sama seperti penyakit chikungunya, yaitu demam, nyeri otot, mual, sakit kepala, namun ada tambahan gejala khusus dari penyakit ini, yaitu pembengkakan kelenjar getah bening pada daerah paha dan ketiak, pembengkakan pada tungkai, lengan, payudara maupun alat kelamin, serta kemerahan dan rasa panas pada alat kelamin. Penularan dari penyakit ini tidak terlalu beda jauh dengan penyakit chikungunya, di mana nyamuk yang membawa parasit filaria akan menggigit manusia dan memindahkan larva cacing ke saluran limfatik dan kelenjar getah bening pada manusia. Kemudian larva ini akan berkembang menjadi cacing dewasa dan mampu hidup selama bertahun-tahun dalam tubuh manusia dengan masa inkubasi antara 8-12 bulan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu penyakit chikungunya dan filariasis, kita dapat mengetahui beberapa cara agar dapat mencegah kedua penyakit ini berkembang di sekitar kita. Salah satunya dengan pencegahan pemberantasan vektor, penyuluhan kesehatan, dan penanggulangan kejadian luar biasa akibat penyakit ini. Adapun
tips tertentu di mana kita dapat melakukan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menjadi tempat hidup nyamuk, menutup tempat penampungan air, dan hindari gigitan nyamuk dengan memakai kelambu ataupun memakai obat nyamuk maupun lotion nyamuk. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat.